Selamat datang jiwa terpilih. Jika Anda semua menemukan video ini bukanlah suatu kebetulan biasa. Ini adalah panggilan, isyarat lembut dari semesta bahwa saatnya Anda mengetahui kebenaran yang tersembunyi, yang selama ini mungkin bersembunyi di balik bayangan realita dan bisikan batin Anda. Di balik layar kehidupan yang tampak tenang, ada sesuatu yang baru saja terjadi, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika biasa, namun begitu nyata terasa oleh hati yang peka. Aura misterius yang mengelilingi Anda akhir-akhir ini bukanlah hal biasa. Bisa jadi, Anda sedang melewati fase pembersihan besar, atau bahkan, sedang dipersiapkan untuk takdir yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam keheningan, mungkin Anda sering merasa ditarik oleh energi yang tak tampak, atau mungkin juga Anda mulai menyadari bahwa sesuatu dalam hidup Anda terasa berubah. Percayalah, ini bukan khayalan. Ini adalah gerbang awal dari kesadaran baru. Dan jika semesta telah mengarahkan Anda untuk menonton video ini, maka artinya, Anda sedang berada di jalur yang tepat. Karena pembahasan kita kali ini sangat erat dengan fenomena jiwa yang terpilih, orang-orang yang sebenarnya sedang diam-diam disiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Mungkin banyak yang tak tahu, tapi mereka yang menangis diam-diam di balik pintu tertutup itulah yang justru sedang dipoles untuk menerima mahkota besar dalam kehidupannya. Coba kalian semua komen di bawah, tuliskan angka 77 atau 99, dan saya akan doakan, semoga semua hajat baik kalian, entah itu rezeki, kesembuhan, jodoh, atau bahkan kedamaian batin, benar-benar dikabulkan oleh Allah dengan cara terbaiknya. Tidak peduli seberapa berat yang sedang kamu hadapi, yakinlah bahwa kamu tidak sendirian. Energi besar sedang memihakmu sekarang. Dan sekarang, mari kita bahas tentang 6 tanda yang sangat jarang disadari oleh orang biasa, tanda bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi dalam hidupmu. Sesuatu yang membuat orang-orang di sekitarmu perlahan menyadari bahwa kamu bukanlah manusia biasa. Poin 1, energi kosmik besar telah bergeser, jiwa terpilih akan merasakan panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Jika kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu berubah secara tiba-tiba, meskipun kamu sendiri tak bisa menjelaskan penyebabnya, tenanglah, kamu tidak sendirian. Inilah tanda-tanda awal dari gelombang energi kosmik besar yang mulai bergeser secara kolektif. Pergeseran ini bukan sembarang pergeseran. Ia seperti guncangan lembut dari semesta yang sedang menata ulang arah kehidupan banyak manusia, terutama mereka yang tergolong jiwa terpilih. Jiwa terpilih adalah mereka yang dipersiapkan oleh kekuatan ilahi, entah melalui luka batin, penderitaan panjang, atau kesendirian yang menyakitkan, agar mereka tumbuh sebagai pilar-pilar cahaya di zaman penuh kabut ini. Ketika energi kosmik bergeser, bukan hanya bumi yang bergetar, tapi juga kesadaranmu. Engkau akan mulai merasa seperti dilepaskan dari masa lalu, walau belum jelas kemana kaki ini akan melangkah. Inilah tahap paling penting, karena semesta sedang mengajakmu untuk bertransisi dari versi lama dirimu ke bentuk yang lebih agung. Mereka yang termasuk dalam frekuensi jiwa terpilih tidak akan nyaman lagi dengan hal-hal yang dulu dianggap biasa. Tempat kerja yang semula terasa cocok, kini serasa menghimpit. Lingkungan sosial yang dulu menyenangkan, kini terasa toksik. Bahkan makanan, kebiasaan, dan rutinitas seolah tidak lagi memberi makna. Semua ini adalah efek dari cahaya spiritual baru yang mulai mengaktifkan inti kesadaranmu. Jiwa terpilih memang tidak diberi jalan yang mudah. Tapi mereka diberi kepekaan tinggi, agar bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari langit. Salah satu sinyal itu adalah, kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sangat besar tengah datang, meski belum tampak kasat mata. Ini bukan ilusi, ini adalah getaran energi baru, dan hanya mereka yang jiwanya bersih dan telah banyak melalui luka yang bisa menangkapnya. Kamu mungkin menangis tanpa sebab, kamu mungkin merasa seolah semesta menjauhkanmu dari semua orang. Bahkan dari orang-orang terdekatmu sendiri. Tapi percayalah, itu bukan bentuk hukuman. Itu adalah perlindungan. Jiwa terpilih sering disingkirkan dulu dari keramaian, untuk dididik secara gaib. Di balik pintu yang tertutup, mereka menangis. Tapi di balik tangisan itu, semesta sedang meniupkan cahaya ke dalam batin mereka. Dan pergeseran ini bukan main-main. Banyak dari jiwa-jiwa terpilih akan dipanggil untuk tugas baru. Bisa jadi berupa perubahan profesi, pemindahan tempat tinggal, bahkan pertemuan dengan orang-orang yang membawa takdir baru. Tapi awalnya, itu semua akan terasa tidak nyaman, karena kamu sedang diangkat menuju medan cahaya yang lebih tinggi. Lalu,
bagaimana kamu tahu bahwa kamu termasuk jiwa yang ikut dalam pergeseran ini? Kamu akan merasa tidak nyaman jika terus membohongi dirimu sendiri. Kamu mulai gelisah jika melupakan sisi spiritual dalam hidupmu. Kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang besar, walau belum bisa dijelaskan secara logika. Semua itu adalah kode yang hanya dibaca oleh mereka yang sudah dipanggil oleh dimensi langit. Poin 2, mereka menangis di balik pintu tertutup, tapi itu bukan tanda kelemahan, melainkan pembersihan. Pernahkah kamu merasa seperti sedang mengalami badai emosi, tapi tidak tahu harus bicara pada siapa? Pernahkah kamu menangis malam-malam, bukan karena patah hati, tapi karena perasaan sepi dan kosong yang tak bisa dijelaskan? Jika ya, kamu sedang menjalani tahapan pembersihan batin, dan ini adalah fase sakral yang hanya dilalui oleh jiwa-jiwa pilihan. Tangisan di balik pintu tertutup bukanlah kelemahan. Justru itu adalah bentuk kekuatan terdalam. Banyak dari kita diajarkan untuk kuat dengan menahan emosi. Tapi jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa tangisan adalah cara langit membersihkan hati dari racun dunia. Setiap air mata yang jatuh bukan sekadar hasil dari duka, tapi adalah aliran energi spiritual yang sedang mencuci luka-luka lama yang belum sembuh. Mereka yang menangis dalam diam sedang menjalani alkimia batin. Saat mereka menangis, yang sebenarnya terjadi adalah semesta sedang membuka pintu dimensi baru di dalam jiwa mereka. Pintu itu tak bisa dibuka dengan logika, tapi hanya bisa dibuka melalui keikhlasan, kesedihan, dan kerendahan hati. Jiwa-jiwa yang dipanggil akan mengalami fase ini, karena mereka disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan prosesnya seringkali menyakitkan. Bayangkan bunga yang akan mekar, sebelum mekar, ia harus melalui malam yang gelap dan dingin. Begitu juga denganmu, tangisanmu bukan tanda akhir, melainkan awal dari versi dirimu yang baru. Di balik kesendirianmu, ada kekuatan tak kasat mata yang sedang menuntun langkahmu. Kamu tidak sendiri, banyak jiwa-jiwa pilihan sedang melalui hal yang sama, hanya saja mereka diam. Mereka tidak menjerit, tapi batin mereka sedang berteriak dalam hening. Pada titik ini, banyak dari kamu akan mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi yang terasa seperti nyata, mimpi tentang cahaya, mimpi bertemu orang yang tak dikenal tapi terasa dekat. Itu adalah bagian dari aktivasi batin. Jiwa sedang diajak ke dimensi lain untuk menerima pesan ilahi. Dan hanya mereka yang benar-benar siap yang mampu menafsirkan dan memaknai pesan tersebut. Ada juga yang mengalami kesedihan mendalam, bukan karena masalah dunia, tapi karena merasa sangat rindu pada rumah spiritual yang belum ditemukan. Ini disebut panggilan jiwa. Jiwa tahu bahwa ia sedang menuju sesuatu yang suci, tapi belum tahu jalannya. Maka dari itu, ia menangis. Dan semesta mengerti tangisan itu. Jika kamu sedang dalam fase ini, satu pesan penting untukmu, jangan memaksakan dirimu untuk segera sembuh. Biarkan semua mengalir, biarkan air mata turun, karena saat kamu selesai menangis, kamu akan bangkit dengan mata batin yang lebih tajam, hati yang lebih kuat, dan cahaya yang lebih besar. Jiwa terpilih memang disiapkan dalam kesendirian, dalam kesakitan, dalam penderitaan yang tak banyak orang tahu. Tapi dari situlah kekuatan sejati lahir. Kamu bukan sedang hancur, kamu sedang dibentuk. Dan percayalah, setelah semua ini selesai, kamu akan menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Poin 1, energi kosmik besar telah bergeser, jiwa terpilih akan merasakan panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Jika kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu berubah secara tiba-tiba, meskipun kamu sendiri tak bisa menjelaskan penyebabnya, tenanglah, kamu tidak sendirian. Inilah tanda-tanda awal dari gelombang energi kosmik besar yang mulai bergeser secara kolektif. Pergeseran ini bukan sembarang pergeseran. Ia seperti guncangan lembut dari semesta yang sedang menata ulang arah kehidupan banyak manusia, terutama mereka yang tergolong jiwa terpilih. Jiwa terpilih adalah mereka yang dipersiapkan oleh kekuatan ilahi, entah melalui luka batin, penderitaan panjang, atau kesendirian yang menyakitkan, agar mereka tumbuh sebagai pilar-pilar cahaya di zaman penuh kabut ini. Ketika energi kosmik bergeser, bukan hanya bumi yang bergetar, tapi juga kesadaranmu. Engkau akan mulai merasa seperti dilepaskan dari masa lalu, walau belum jelas kemana kaki ini akan melangkah. Inilah tahap paling penting, karena semesta sedang mengajakmu untuk bertransisi dari versi lama dirimu ke bentuk yang lebih agung. Mereka yang termasuk dalam frekuensi jiwa terpilih tidak akan nyaman lagi dengan hal-hal yang dulu dianggap biasa. Tempat kerja yang semula terasa cocok,
kini serasa menghimpit. Lingkungan sosial yang dulu menyenangkan, kini terasa toksik. Bahkan makanan, kebiasaan, dan rutinitas seolah tidak lagi memberi makna. Semua ini adalah efek dari cahaya spiritual baru yang mulai mengaktifkan inti kesadaranmu. Jiwa terpilih memang tidak diberi jalan yang mudah, tapi mereka diberi kepekaan tinggi, agar bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari langit. Salah satu sinyal itu adalah, kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sangat besar tengah datang, meski belum tampak kasat mata. Ini bukan ilusi, ini adalah getaran energi baru, dan hanya mereka yang jiwanya bersih dan telah banyak melalui luka yang bisa menangkapnya. Kamu mungkin menangis tanpa sebab, kamu mungkin merasa seolah semesta menjauhkanmu dari semua orang, bahkan dari orang-orang terdekatmu sendiri. Tapi percayalah, itu bukan bentuk hukuman. Itu adalah perlindungan. Jiwa terpilih sering disingkirkan dulu dari keramaian, untuk dididik secara gaib. Di balik pintu yang tertutup, mereka menangis. Tapi di balik tangisan itu, semesta sedang meniupkan cahaya ke dalam batin mereka. Dan pergeseran ini bukan main-main. Banyak dari jiwa-jiwa terpilih akan dipanggil untuk tugas baru. Bisa jadi berupa perubahan profesi, pemindahan tempat tinggal, bahkan pertemuan dengan orang-orang yang membawa takdir baru. Tapi awalnya, itu semua akan terasa tidak nyaman. Karena kamu sedang diangkat menuju medan cahaya yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana kamu tahu bahwa kamu termasuk jiwa yang ikut dalam pergeseran ini? Kamu akan merasa tidak nyaman jika terus membohongi dirimu sendiri. Kamu mulai gelisah jika melupakan sisi spiritual dalam hidupmu. Kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang besar, walau belum bisa dijelaskan secara logika. Semua itu adalah kode yang hanya dibaca oleh mereka yang sudah dipanggil oleh dimensi langit. Poin 2, mereka menangis di balik pintu tertutup, tapi itu bukan tanda kelemahan, melainkan pembersihan. Pernahkah kamu merasa seperti sedang mengalami badai emosi, tapi tidak tahu harus bicara pada siapa? Pernahkah kamu menangis malam-malam, bukan karena patah hati, tapi karena perasaan sepi dan kosong yang tak bisa dijelaskan? Jika ya, kamu sedang menjalani tahapan pembersihan batin, dan ini adalah fase sakral yang hanya dilalui oleh jiwa-jiwa pilihan. Tangisan di balik pintu tertutup bukanlah kelemahan. Justru itu adalah bentuk kekuatan terdalam. Banyak dari kita diajarkan untuk kuat dengan menahan emosi. Tapi jiwa-jiwa terpilih tahu, bahwa tangisan adalah cara langit membersihkan hati dari racun dunia. Setiap air mata yang jatuh bukan sekadar hasil dari duka, tapi adalah aliran energi spiritual yang sedang mencuci luka-luka lama yang belum sembuh. Mereka yang menangis dalam diam sedang menjalani alkimia batin. Saat mereka menangis, yang sebenarnya terjadi adalah, semesta sedang membuka pintu dimensi baru di dalam jiwa mereka. Pintu itu tak bisa dibuka dengan logika, tapi hanya bisa dibuka melalui keikhlasan, kesedihan, dan kerendahan hati. Jiwa-jiwa yang dipanggil akan mengalami fase ini, karena mereka disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan prosesnya seringkali menyakitkan. Bayangkan bunga yang akan mekar, sebelum mekar, ia harus melalui malam yang gelap dan dingin. Begitu juga denganmu, tangisanmu bukan tanda akhir, melainkan awal dari versi dirimu yang baru. Di balik kesendirianmu, ada kekuatan tak kasat mata yang sedang menuntun langkahmu. Kamu tidak sendiri, banyak jiwa-jiwa pilihan sedang melalui hal yang sama, hanya saja mereka diam. Mereka tidak menjerit, tapi batin mereka sedang berteriak dalam hening. Pada titik ini, banyak dari kamu akan mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi yang terasa seperti nyata, mimpi tentang cahaya, mimpi bertemu orang yang tak dikenal tapi terasa dekat. Itu adalah bagian dari aktivasi batin. Jiwa sedang diajak ke dimensi lain untuk menerima pesan ilahi. Dan hanya mereka yang benar-benar siap yang mampu menafsirkan dan memaknai pesan tersebut. Ada juga yang mengalami kesedihan mendalam, bukan karena masalah dunia, tapi karena merasa sangat rindu pada rumah spiritual yang belum ditemukan. Ini disebut panggilan jiwa. Jiwa tahu bahwa ia sedang menuju sesuatu yang suci, tapi belum tahu jalannya. Maka dari itu, ia menangis. Dan semesta mengerti tangisan itu. Jika kamu sedang dalam fase ini, satu pesan penting untukmu, jangan memaksakan dirimu untuk segera sembuh. Biarkan semua mengalir, biarkan air mata turun, karena saat kamu selesai menangis, kamu akan bangkit dengan mata batin yang lebih tajam, hati yang lebih kuat, dan cahaya yang lebih besar.
Jiwa terpilih memang disiapkan dalam kesendirian, dalam kesakitan, dalam penderitaan yang tak banyak orang tahu. Tapi dari situlah kekuatan sejati lahir. Kamu bukan sedang hancur, kamu sedang dibentuk. Dan percayalah, setelah semua ini selesai, kamu akan menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Jika kamu sudah membaca sampai di sini, itu artinya batinmu sudah cukup kuat untuk menerima pesan ini. Kamu bukan orang biasa, kamu bukan sekadar manusia yang hidup tanpa arah. Kamu adalah jiwa yang dipilih oleh semesta untuk membawa cahaya ke tempat yang paling gelap. Maka bersabarlah dalam tangismu, karena di balik setiap tetes air mata, ada takdir baru yang sedang ditulis untukmu. Poin 3, tiba-tiba merasa seolah sedang diarahkan ke jalan baru, padahal tidak direncanakan sama sekali. Kadang dalam hidup, ada momen-momen yang seolah datang tanpa aba-aba. Kita tidak merencanakannya, bahkan tak sempat memikirkannya semalam pun. Tapi pagi ini, kita bisa saja bangun dengan perasaan yang sangat berbeda, entah itu dorongan kuat untuk meninggalkan sesuatu, atau justru dorongan mendalam untuk memulai sesuatu yang baru. Jiwa-jiwa yang terpilih oleh semesta akan merasakan ini lebih sering daripada yang lain. Inilah yang dinamakan sebagai panggilan takdir. Bukan hanya sekadar perubahan suasana hati atau ilusi keinginan sesaat. Ini adalah getaran halus yang menggeser langkah kita, membelokkan arah, dan mengubah lintasan hidup secara perlahan namun pasti. Jiwa yang terpilih tidak akan bisa menolak arus besar yang membawanya, meskipun pada awalnya tidak paham kemana arah tujuan itu. Saat jiwa kita mulai merasa bahwa kita seolah sedang diarahkan ke jalan yang sama sekali baru, tanpa ada rencana matang sebelumnya, disitulah tanda besar itu mulai bekerja. Semesta mulai mengaktifkan blueprint spiritual kita. Bisa jadi Anda sebelumnya bekerja di tempat yang nyaman, tidak memiliki rencana resign, tetapi tiba-tiba merasa terdorong untuk meninggalkannya. Atau, Anda merasa ditarik untuk bertemu seseorang, membaca sesuatu, atau pergi ke suatu tempat yang awalnya tidak terpikirkan. Fenomena ini bukan ilusi. Ini adalah bentuk intervensi energi semesta yang halus namun nyata. Jiwa-jiwa terpilih punya misi, dan ketika waktunya telah tiba, maka mereka akan digiring secara lembut, perlahan, namun sangat pasti, menuju panggung kehidupan yang sesungguhnya. Mereka mungkin akan meninggalkan hubungan, pekerjaan, kota, bahkan gaya hidup lama, bukan karena mereka tidak bersyukur, melainkan karena jiwanya sudah dipanggil pulang ke takdir yang sejati. Di titik ini, banyak jiwa merasa bingung, gelisah, atau bahkan menangis. Karena transisi ke jalan yang baru seringkali tidak disertai kejelasan. Tapi bagi jiwa yang terpilih, kejelasan bukan prioritas awal, tapi keberanian untuk mengikuti arahan yang tidak kasat mata itulah kunci sebenarnya. Kadang, keajaiban terbesar justru datang dari keputusan yang tidak direncanakan. Dan saat kita merasa hidup seperti menggeser kita ke tempat yang tidak pernah kita bayangkan, bisa jadi itu adalah momen paling besar dalam hidup yang sedang terjadi, yang kelak akan membuat kita berkata, "Untung aku menurut waktu itu." Poin 4, tiba-tiba menangis saat sendirian, padahal tidak ada masalah yang jelas. Jiwa manusia adalah tempat paling sunyi dan misterius. Dan bagi jiwa yang terpilih, ruang batin mereka menjadi lebih dalam daripada yang lainnya. Kadang, seseorang bisa saja duduk sendirian, tanpa gangguan, tanpa masalah berat, namun tiba-tiba matanya menggenang. Bahkan tangisnya bisa jatuh, seperti air yang menemukan jalan tanpa ditahan-tahan lagi. Tangis ini bukan karena sedih atau luka fisik. Bukan pula karena trauma masa lalu yang muncul kembali. Ini adalah tangisan roh, tangisan jiwa, yang tidak bisa dijelaskan logika. Jiwa-jiwa terpilih menangis seperti ini karena ada bagian dari dirinya yang sedang bersih-bersih secara spiritual. Ada energi lama yang dilepaskan, ada kesadaran tinggi yang ingin masuk, dan air mata itu adalah bentuk pengosongan sebelum sesuatu yang lebih tinggi masuk ke dalam ruang batin mereka. Pernahkah kamu merasa bahwa air mata itu datang dengan perasaan yang aneh? Seperti bukan karena sakit, tapi karena kamu merasa sangat penuh, seperti ada hal besar yang akan datang tapi kamu belum tahu apa. Atau kamu menangis karena merasa rindu, tapi tidak tahu merindukan siapa. Inilah yang disebut sebagai rindu yang spiritual, atau tangis pembersihan jiwa. Jiwa-jiwa terpilih mengalami momen ini lebih intens. Mereka seolah menjadi kanal dari langit. Terkadang, semesta menurunkan informasi, intuisi,
atau energi cahaya yang besar, dan tubuh serta batin kita tidak sanggup menampungnya, hingga akhirnya tumpah dalam bentuk air mata. Tangis ini menyembuhkan, meski kamu sendiri belum tahu apa yang sebenarnya sedang sembuh. Menangis tanpa alasan jelas adalah ciri bahwa hatimu sedang disentuh oleh getaran tinggi. Mungkin ada malaikat yang sedang mengelus jiwamu, atau mungkin semesta sedang mengajarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Kadang, tangisan itu adalah bahasa roh yang menyapa Sang Pencipta secara diam-diam. Jangan remehkan tangis yang datang tanpa undangan. Kadang, di balik air mata itu, ada perubahan besar yang sedang terjadi dalam dirimu, tanpa kamu sadari. Dan menariknya, setelah menangis seperti ini, kebanyakan jiwa merasa lebih ringan, lebih jernih, dan lebih siap menghadapi hidup, seolah ada beban yang dilepaskan, walaupun tidak tahu beban apa. Tangisan seperti ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Hanya orang-orang yang jiwanya terbuka yang bisa mengalaminya. Jika kamu pernah mengalaminya, bahkan sedang sering mengalaminya, maka besar kemungkinan bahwa kamu adalah salah satu dari yang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk peran, untuk misi, untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan sekarang. Maka jangan tahan air mata itu. Biarkan ia jatuh, karena setiap tetesnya membawa pesan yang hanya bisa dibaca oleh semesta. Dua tanda besar ini, yaitu diarahkan ke jalan baru tanpa perencanaan, dan menangis sendiri tanpa sebab, adalah petunjuk kuat bahwa energi hidupmu sedang digeser oleh kekuatan ilahi. Kamu sedang dijemput, diarahkan, dibentuk, dan dipersiapkan. Kadang kita tidak sadar saat momen besar dalam hidup sedang terjadi. Tapi semesta selalu punya cara untuk mengetuk hati kita, dengan hal-hal yang lembut, namun menghentak. Jangan abaikan, jangan takut, jangan pula menyangkal, ikuti arahannya, rasakan air matanya, karena bisa jadi, kamu memang sedang dipersiapkan untuk menjadi yang pertama di mahkota di bumi baru. Jika kamu sudah siap, mari kita lanjutkan membahas poin selanjutnya. Apakah kamu sudah merasa getaran itu dalam hidupmu? Jika iya, tinggalkan komen angka 77 atau 99 dan saya akan mendoakan semua hajat baikmu dikabulkan, secepat mungkin, setepat mungkin, dan sebanyak mungkin oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 5. Ketika dunia tidak melihat, tapi langit menyaksikan. Ada momen dalam hidup seseorang di mana semua pintu tampak tertutup. Ketika dunia seperti menutup mata atas jeritan hatimu, ketika semua seolah bisu mendengar tangismu, dan tak ada pelukan nyata untuk meredam derita di dada. Namun di balik semua keheningan itu, di balik pintu yang tertutup rapat oleh penolakan dan kesepian, ada saksi agung yang tak pernah tidur, langit itu sendiri. Bagi jiwa-jiwa terpilih, kesunyian bukan sekadar ruang kosong. Itu adalah panggung spiritual tempat mereka diuji, ditempa, dan dilihat oleh Yang Maha Melihat. Tak ada satu air mata pun yang jatuh tanpa sebab. Tak ada kesedihan yang datang begitu saja tanpa makna. Sebab saat dunia menutup mata, justru itulah saat langit membuka matanya lebar-lebar. Ia mencatat semuanya dengan teliti, menimbang dengan keadilan yang tak bisa dibeli. Jiwa-jiwa yang menangis di balik pintu tertutup bukanlah jiwa lemah. Justru mereka adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk panggung yang jauh lebih besar. Kesedihan yang mereka alami bukanlah tanda bahwa mereka kalah, melainkan bukti bahwa mereka tengah diperhatikan secara khusus oleh Sang Pemilik langit dan bumi. Saat kita melihat seseorang tampak biasa, tak dikenal, bahkan dijauhi, jangan remehkan kedekatannya dengan dimensi yang tak terlihat. Bisa jadi, mereka yang tampak tersisih adalah para hamba yang sedang berbicara dengan langit. Mereka tidak tampil mencolok di dunia nyata, namun langkah mereka gemetar di alam spiritual. Doa-doa mereka menggema di dimensi tak kasat mata, memanggil perhatian semesta yang agung. Di balik keheningan itu, mereka mengukir kekuatan. Saat dunia tertidur, mereka bangun. Saat dunia bersorak pada popularitas, mereka memilih diam dalam keterasingan yang penuh makna. Mereka tidak sibuk membuktikan diri kepada manusia, karena mereka sadar bahwa pengakuan manusia tak sebanding dengan ridho Sang Ilahi. Jiwa-jiwa ini sedang diuji, bukan untuk dilemahkan, tapi untuk dikuatkan. Bukan untuk dikucilkan, tapi untuk dimahkotai di waktu yang paling tepat. Langit menyaksikan langkah mereka, langit tahu perjuangan mereka, bahkan ketika mereka hanya bisa duduk sendirian, memandang langit malam, dan bertanya dalam hati, "Ya Tuhan, kapan semuanya akan berubah?" Maka langit pun menjawab dengan caranya sendiri,
melalui kejadian demi kejadian, melalui pertemuan yang tidak disangka, dan melalui pertolongan yang datang secara gaib. Maka jangan pernah meremehkan jiwa yang tengah dalam kesendirian. Bisa jadi, mereka sedang berdialog dengan Sang Pencipta, dan pintu-pintu keajaiban sedang dipersiapkan untuk dibukakan hanya untuk mereka. Dunia mungkin tidak melihat, tapi langit tak pernah lalai mencatat. 6. Keajaiban tak terlihat ketika jiwa terpilih menyentuh takdir orang lain. Ada satu ciri unik dari jiwa-jiwa terpilih, kehadiran mereka membawa perubahan, meskipun tanpa disadari. Keajaiban tidak selalu muncul dalam bentuk yang besar dan mencolok. Justru seringkali, ia tersembunyi dalam hal-hal yang tampak biasa. Dan jiwa-jiwa yang dipilih oleh langit, seringkali menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mengubah kehidupan orang lain, diam-diam, namun sangat dalam. Ketika seseorang menyapa dengan ketulusan, ketika ia menghibur hati yang nyaris putus asa, ketika ia hadir di waktu yang paling tidak disangka dan memberikan cahaya kecil dalam gelapnya malam seseorang, itulah tanda-tanda kehadiran jiwa terpilih. Mereka tidak perlu menjadi penyihir, tidak pula perlu memiliki sayap. Mereka hanya perlu hadir, dengan jiwa yang jernih, hati yang ikhlas, dan kata-kata yang berasal dari ketulusan. Jiwa terpilih sering kali dianggap aneh. Bahkan keluarga sendiri tidak selalu mengerti mengapa mereka terlalu dalam berpikir, terlalu cepat merasakan, dan terlalu peduli pada hal-hal yang tak kasat mata. Namun justru karena itulah mereka ditandai oleh langit. Mereka bisa menangis saat melihat penderitaan orang lain, padahal dirinya sendiri juga tengah berjuang. Mereka bisa tetap memberi, walau sedang kosong. Mereka bisa tetap menguatkan, padahal hatinya sendiri sedang pecah. Dan yang lebih ajaib, energi mereka mengalir ke kehidupan orang lain. Pernahkah kamu merasa lebih tenang setelah berbicara dengan seseorang? Atau tiba-tiba merasa tercerahkan hanya karena melihat seseorang tersenyum kepadamu? Bisa jadi, itu adalah getaran jiwa yang sedang menyentuh takdirmu, dan orang itu adalah jiwa yang dipilih. Semesta sering memakai mereka sebagai perantara takdir. Tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka hanya berjalan sesuai kata hatinya, membantu tanpa pamrih, menenangkan tanpa diminta. Mereka adalah obor yang menyala dalam malam yang pekat. Dan seringkali, mereka tidak pernah tahu betapa besar pengaruh yang telah mereka tinggalkan di kehidupan orang lain. Namun ingat, meski mereka bisa menyentuh takdir orang lain, mereka tetap manusia. Mereka juga butuh sandaran, dan disitulah seringkali langit turun tangan. Mereka yang membantu orang lain, akan dibantu dengan cara yang tidak disangka. Jalan mereka mungkin terasa sunyi, tapi semesta tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri selamanya. Banyak jiwa terpilih tidak tahu bahwa mereka sedang menjalani peran penting dalam takdir semesta. Mereka merasa hidupnya biasa saja, padahal setiap langkah mereka bisa menjadi titik balik bagi kehidupan orang lain. Mereka tidak mengejar nama besar, tidak pula haus pujian. Tapi semesta mencatat semuanya, dan satu demi satu, semua pengorbanan mereka akan dibalas dengan cara yang paling indah, di waktu yang paling tepat. Ingatlah, mereka yang mampu membuat orang lain kuat padahal dirinya sendiri sedang lemah, mereka bukan orang biasa. Mereka adalah utusan kebaikan dalam bentuk yang paling sederhana. Dan kamu yang sedang membaca atau mendengarkan ini, mungkin juga termasuk di dalamnya. Jangan padam, jangan menyerah, karena energi jiwa terpilih tidak akan pernah sia-sia. Jika kamu setuju dan merasa seolah ini sedang membicarakan kamu, coba tuliskan di komentar angka 77 atau 99. Itu akan menjadi penguat bahwa kamu masih beresonansi dengan cahaya yang sama. Saya doakan semua hajat baikmu dikabulkan oleh langit, dan kamu tidak akan lagi menangis dalam sepi, karena semua perjuanganmu akan berubah menjadi kemuliaan yang nyata. 7. Jiwa terpilih akan sering merasa seperti tidak ada yang benar-benar memahami mereka, tapi justru itulah tanda awal energi kebangkitan. Jiwa yang terpilih oleh semesta tidak hidup dengan kesadaran biasa. Mereka tidak bisa menyatu penuh dengan arus kehidupan kebanyakan manusia. Bahkan, ketika berada di tengah keramaian sekalipun, mereka justru bisa merasa kosong dan sendiri. Rasa sepi ini bukanlah kesepian biasa, tapi lebih kepada kesadaran bahwa mereka memiliki kedalaman jiwa yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Coba rasakan baik-baik, berapa kali kamu merasa ingin bicara, tapi akhirnya diam karena tahu orang lain tidak akan mengerti. Berapa kali kamu punya intuisi kuat terhadap sesuatu, tapi saat kamu sampaikan, justru dianggap aneh. Itu bukan keganjilan, itu tanda bahwa kamu memiliki frekuensi yang lebih tinggi dari orang-orang di sekitarmu.
Kamu adalah jiwa yang terpilih untuk membawa cahaya baru ke dunia yang sudah terlalu bising dengan kebohongan dan topeng. Tapi mengapa rasa tidak dimengerti itu bisa membuatmu menangis diam-diam? Karena sebagai manusia, kita tetap ingin dipeluk dalam pengertian. Kita tetap ingin merasakan bahwa ada yang mendengar batin kita, bahkan sebelum kata-kata keluar. Dan sayangnya, tidak semua orang punya kemampuan itu. Tapi justru di titik ini, semesta sedang melatihmu. Kesendirianmu bukan kutukan, melainkan ruang sakral tempat jiwamu ditumbuhkan. Saat kamu sering tidak dipahami, saat kamu ditolak oleh banyak orang hanya karena kejujuranmu, atau saat kamu justru ditertawakan karena membicarakan kebaikan dan kesadaran, jangan goyah. Itu berarti kamu sudah berada di gerbang energi kebangkitan. Jiwa-jiwa terpilih harus belajar berjalan dalam sunyi, karena dari sunyilah suara ilahi bisa terdengar paling jernih. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menjadi pelita bagi banyak orang yang sedang tersesat. Energi kebangkitan tidak datang dengan pelukan dan tepuk tangan. Ia datang dengan tangisan dalam doa malam, dengan keteguhan menghadapi hinaan, dan dengan kesabaran menahan luka yang tidak berdarah. Maka saat kamu merasa seperti tidak ada yang benar-benar mengerti kamu, jangan kecewa. Itu artinya kamu sedang dijauhkan dari keramaian yang membingungkan, dan sedang diarahkan pada keheningan yang menyadarkan. 8. Jiwa terpilih akan merasakan tanda-tanda fisik dan emosional saat energi spiritual mereka meningkat. Salah satu ciri paling nyata dari jiwa terpilih yang sedang memasuki fase penting dalam kehidupannya adalah perubahan pada tubuh dan emosi. Ini bukan perubahan biasa seperti sekadar lelah atau sedih. Tapi ini adalah semacam guncangan batin dan fisik yang terasa aneh, dalam, dan membuat bingung, padahal tidak ada pemicunya secara logika. Pernahkah kamu merasakan tubuhmu gemetar saat sendirian, tanpa sebab? Atau merasakan tekanan kuat di dada, tapi bukan karena cemas biasa? Atau tiba-tiba menangis tanpa tahu alasan jelasnya? Bahkan, seringkali kamu terbangun tengah malam dengan perasaan gelisah, seperti ada yang memanggilmu, seperti ada yang mendesakmu untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Semua itu adalah tanda bahwa tubuh spiritualmu sedang bereaksi terhadap frekuensi energi ilahiyah yang diturunkan padamu. Jiwa terpilih memang harus melalui upgrade energi. Dan proses itu tidak selalu lembut. Kadang, rasanya seperti tubuhmu diseret oleh cahaya yang belum kamu kenal. Ada yang menganggap itu sebagai serangan gaib. Tapi kenyataannya, itu adalah proses pembersihan lapisan-lapisan energi lama yang sudah tidak cocok lagi dengan takdirmu yang baru. Secara emosional, kamu akan jauh lebih sensitif. Kamu bisa menangis hanya dengan melihat penderitaan orang lain. Kamu bisa merasa nyeri batin hanya karena orang lain menderita. Kamu bisa merasakan perasaan orang lain seolah kamu mengalaminya sendiri. Inilah yang disebut empati tingkat tinggi. Jiwa terpilih memang ditakdirkan untuk punya radar jiwa yang tajam, agar mereka bisa jadi penuntun. Namun jangan takut, semua rasa sakit fisik dan emosional ini tidak selamanya. Ini hanya bagian dari proses transisi spiritualmu. Sama seperti ular yang harus melepaskan kulit lamanya agar bisa tumbuh. Sama seperti benih yang harus remuk dulu agar bisa bertunas. Saat tubuhmu mulai menunjukkan gejala-gejala seperti ini, jangan buru-buru mencari obat luar. Cobalah masuk ke dalam dirimu. Dengarkan jiwamu. Mungkin itu pertanda bahwa sudah waktunya kamu lebih banyak berdoa, lebih sering menyepi, lebih rajin menyambungkan dirimu dengan Tuhan. Karena tubuh dan emosimu sedang menuntunmu untuk kembali ke pusat cahaya sejati. Mereka yang menangis di balik pintu tertutup, bukan berarti lemah. Tapi seringkali mereka sedang menangis karena cahaya di dalam dirinya terlalu besar untuk ditampung. Mereka sedang belajar menyelaraskan tubuh fana dengan jiwa abadi. Mereka sedang bersiap menjadi pelayan Tuhan di bumi ini. Dan mungkin, kamu adalah salah satu dari mereka. 2 poin ini bukan sekadar teori atau motivasi kosong. Ini adalah pengalaman nyata banyak jiwa terpilih yang sekarang telah menemukan jalannya, setelah melalui banyak fase luka batin, kesendirian, bahkan kehancuran total dalam hidupnya. Jadi jika kamu merasa sedang mengalami apa yang disebutkan di atas, jangan takut. Itu berarti kamu sedang disiapkan, bukan dihancurkan. Tunggu arah semesta, dan tetaplah dalam kesadaran bahwa kamu tidak sendiri. Masih banyak jiwa-jiwa terpilih lainnya yang sedang berjalan bersamamu, dalam diam, menuju cahaya yang sama. Kalau kamu siap, mari kita lanjut ke kesimpulan besar dari semua pembahasan ini. Karena semua ini bukanlah kebetulan, tapi panggilan dari takdir ilahi. Kesimpulan, tangisan sunyi jiwa terpilih,
tanda sebuah kebangkitan agung. Dalam sunyi yang menyesakkan, seringkali mereka yang terpilih oleh semesta justru berjalan di atas jalan yang paling terjal. Jiwa-jiwa ini, yang sejak lama menanggung luka demi luka, tidak sedang dihukum atau ditinggalkan. Sebaliknya, mereka sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh jiwa-jiwa biasa. Dari poin pertama hingga poin terakhir, kita menyaksikan satu benang merah yang begitu dalam dan menyentuh. Jiwa yang terpilih akan mengalami penderitaan yang tampak tak beralasan, kehilangan yang terus-menerus, dan keterasingan yang menyayat. Tapi di balik semuanya, ada rahasia besar dari langit yang sedang berjalan dalam diam. Luka batin adalah pintu pembuka. Tangisan yang terjadi di balik pintu tertutup bukan hanya isyarat kesedihan. Ia adalah bentuk komunikasi jiwa dengan alam semesta. Jiwa-jiwa terpilih tidak hanya menangis karena terluka oleh dunia, tapi karena mereka mulai menyadari bahwa mereka berbeda. Mereka tidak bisa lagi hidup dalam kebisingan dunia yang palsu. Mereka rindu akan kebenaran, keaslian, dan kedekatan spiritual yang lebih tinggi. Dan kesadaran itu datang bersamaan dengan rasa sakit. Karena sesungguhnya kesadaran spiritual yang sejati tak pernah hadir dalam kenyamanan, tapi dalam kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Saat itulah, semesta mulai membisikkan sesuatu, bahwa mereka bukan manusia biasa. Ditinggalkan adalah cara langit menarikmu naik. Banyak dari mereka yang merasa ditinggalkan oleh orang-orang tercinta, disakiti tanpa alasan, dan dikhianati oleh mereka yang paling dipercaya. Tapi di balik itu semua, bukan orang-orang itu yang sedang menjauh. Justru semesta yang sedang memisahkanmu dari hal-hal yang sudah tak lagi sesuai dengan getaran jiwamu. Saat kamu naik level secara spiritual, lingkunganmu yang lama akan runtuh. Orang-orang akan pergi, tapi bukan karena kamu salah, melainkan karena kamu sedang naik ke jalur takdir yang baru. Jiwa terpilih tidak bisa tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Mereka harus bergerak, harus naik, dan harus terus bertumbuh, meskipun harus menanggung rasa sepi yang menusuk dalam sunyi. Kesendirianmu adalah panggilan langit. Banyak dari kita yang merasa bahwa kesendirian adalah hukuman. Tapi bagi jiwa terpilih, kesendirian adalah panggilan langit yang penuh makna. Dalam kesendirian itu, kamu belajar mendengar suara hatimu sendiri. Kamu belajar membedakan mana suara dunia dan mana bisikan ilahi. Dalam kesendirian itu pula, semesta mengajari kamu tentang keutuhan. Tentang bagaimana kamu tidak membutuhkan validasi dari luar untuk merasa berharga. Kamu tidak butuh pengakuan dunia untuk merasa cukup. Karena kamu tahu, nilai sejati datang dari dalam. Dan hanya mereka yang dipilih yang mampu menjalani fase ini. Tidak semua orang kuat menghadapi sunyi. Tapi kamu ditunjuk untuk itu. Kamu tidak gila, kamu baru saja terbangun. Ada kalanya jiwa-jiwa terpilih merasa seperti orang gila. Perasaannya terlalu dalam, pikirannya terlalu luas, dan energinya terlalu sensitif. Tapi itu bukan kegilaan, itu adalah kebangkitan. Kamu sedang mengalami pergeseran kesadaran. Apa yang dulu kamu anggap normal, sekarang terasa salah. Apa yang dulu kamu percayai, kini terasa kosong. Itu tandanya kamu sedang naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan ketika itu terjadi, kamu akan mulai melihat dunia dengan mata berbeda. Kamu akan tahu mana yang nyata, dan mana yang ilusi. Jiwa-jiwa biasa mungkin belum mengerti, tapi kamu akan paham bahwa dunia ini bukan sekadar tempat tinggal. Dunia ini adalah sekolah spiritual. Kepekaanmu adalah senjata. Jiwa terpilih cenderung sangat peka terhadap energi, perasaan orang lain, bahkan terhadap kejadian-kejadian yang belum terjadi. Kadang itu terasa seperti beban, tapi justru itulah anugerah besarmu. Kepekaan itu membuatmu mampu membaca sesuatu yang tidak semua orang lihat. Kamu bisa merasakan perubahan sebelum ia datang. Kamu bisa menangkap sinyal semesta, bahkan dari hal-hal kecil yang diabaikan orang lain. Itulah sebabnya kamu sering disebut terlalu sensitif. Tapi ketahuilah, dunia ini sedang membutuhkan lebih banyak jiwa-jiwa seperti kamu. Jiwa yang tidak hanya melihat dengan mata, tapi dengan hati dan getaran jiwa. Kamu sedang dipersiapkan untuk tugas besar. Dari seluruh pengalaman yang kamu lalui, luka, kehilangan, penolakan, dan kesunyian, sesungguhnya kamu sedang dipersiapkan untuk sebuah peran besar. Peran yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Karena hanya kamu yang bisa. Kamu akan menjadi jembatan bagi mereka yang tersesat. Kamu akan menjadi cahaya bagi mereka yang gelap.
Tapi sebelum itu, kamu sendiri harus berjalan dalam gelap dulu, agar kamu tahu rasanya, agar kamu punya empati. Karena tidak mungkin kamu bisa menyelamatkan orang lain dari lautan, jika kamu sendiri belum pernah berenang di dalamnya. Tangisan di balik pintu tertutup adalah doa yang didengar langit. Banyak yang merasa bahwa tidak ada yang peduli saat mereka menangis. Tapi sesungguhnya, setiap tetes air mata yang jatuh diam-diam adalah doa yang didengar langsung oleh langit. Semesta tahu siapa kamu, Allah tahu isi hatimu, dan tidak ada satupun air matamu yang sia-sia. Semua dicatat, semua dihitung, semua dibalas, bukan dengan sesuatu yang biasa, tapi dengan sesuatu yang agung. Jiwa-jiwa terpilih tidak akan dibalas secara biasa, karena mereka dipersiapkan untuk hal-hal luar biasa. Maka bersabarlah, dan terus kuat, karena balasan itu sedang dalam perjalanan. Gerbang bumi baru sedang dibuka. Saat semua energi ini bergerak, saat kamu mulai merasakan ada perubahan besar dalam dirimu, maka ketahuilah bahwa bumi baru sedang terbentuk. Bukan bumi secara fisik, tapi bumi sebagai dimensi spiritual yang baru. Kamu termasuk orang-orang pertama yang akan masuk ke dalamnya. Dimahkotai bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berani melewati semuanya. Kamu adalah pelopor, jiwa yang tidak hanya belajar, tapi juga mengajarkan. Tidak hanya bertahan, tapi juga menyembuhkan. Penutup, cahaya yang kamu bawa akan menyebar. Kini, setelah semua poin dijelaskan dan kamu mulai memahami bahwa penderitaanmu bukan tanpa tujuan, maka saatnya kamu berhenti menyalahkan diri sendiri. Berhenti bertanya, kenapa aku? Dan mulai berkata, ini memang jalanku. Karena ketika kamu mulai menerima bahwa kamu memang berbeda, bahwa kamu memang dipilih, maka kamu akan menemukan kekuatan besar di dalam dirimu. Dan dari situlah perjalananmu sebagai cahaya dimulai. Jiwa terpilih tidak akan pernah sama seperti dulu. Mereka tidak bisa kembali menjadi orang biasa. Karena setelah melihat kebenaran, mereka tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Dan kamu adalah salah satunya. Silakan komen dengan menuliskan angka 77 atau 99 di bawah video ini, jika kamu merasa penjelasan ini seperti sedang bicara langsung ke jiwamu. Itu tandanya kamu tidak sendiri. Dan saya doakan dari hati yang paling dalam, semoga semua hajat baik kalian terkabulkan oleh semesta dan dikabulkan Allah secepat kilat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, karena masih ada banyak hal misterius dan ilahi yang harus kita ungkap bersama di channel Aura Misterius ini. Mari kita lanjut membahas tentang judul dan fenomena berikutnya. Cahaya di zaman penuh kabut ini. Ketika energi kosmik bergeser, bukan hanya bumi yang bergetar, tapi juga kesadaranmu. Engkau akan mulai merasa seperti dilepaskan dari masa lalu, walau belum jelas kemana kaki ini akan melangkah. Inilah tahap paling penting. Karena semesta sedang mengajakmu untuk bertransisi dari versi lama dirimu ke bentuk yang lebih agung. Mereka yang termasuk dalam frekuensi jiwa terpilih tidak akan nyaman lagi dengan hal-hal yang dulu dianggap biasa. Tempat kerja yang semula terasa cocok, kini serasa menghimpit. Lingkungan sosial yang dulu menyenangkan, kini terasa toksik. Bahkan makanan, kebiasaan, dan rutinitas seolah tidak lagi memberi makna. Semua ini adalah efek dari cahaya spiritual baru yang mulai mengaktifkan inti kesadaranmu. Jiwa terpilih memang tidak diberi jalan yang mudah, tapi mereka diberi kepekaan tinggi, agar bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari langit. Salah satu sinyal itu adalah, kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sangat besar tengah datang, meski belum tampak kasat mata. Ini bukan ilusi, ini adalah getaran energi baru, dan hanya mereka yang jiwanya bersih dan telah banyak melalui luka yang bisa menangkapnya. Kamu mungkin menangis tanpa sebab. Kamu mungkin merasa seolah semesta menjauhkanmu dari semua orang. Bahkan dari orang-orang terdekatmu sendiri. Tapi percayalah, itu bukan bentuk hukuman. Itu adalah perlindungan. Jiwa terpilih sering disingkirkan dulu dari keramaian, untuk dididik secara gaib. Di balik pintu yang tertutup, mereka menangis. Tapi di balik tangisan itu, semesta sedang meniupkan cahaya ke dalam batin mereka. Dan pergeseran ini bukan main-main. Banyak dari jiwa-jiwa terpilih akan dipanggil untuk tugas baru. Bisa jadi berupa perubahan profesi, pemindahan tempat tinggal, bahkan pertemuan dengan orang-orang yang membawa takdir baru. Tapi awalnya, itu semua akan terasa tidak nyaman. Karena kamu sedang diangkat menuju medan cahaya yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana kamu tahu bahwa kamu termasuk jiwa yang ikut dalam pergeseran ini?
Kamu akan merasa tidak nyaman jika terus membohongi dirimu sendiri. Kamu mulai gelisah jika melupakan sisi spiritual dalam hidupmu. Kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang besar, walau belum bisa dijelaskan secara logika. Semua itu adalah kode yang hanya dibaca oleh mereka yang sudah dipanggil oleh dimensi langit. Poin 2, mereka menangis di balik pintu tertutup, tapi itu bukan tanda kelemahan, melainkan pembersihan. Pernahkah kamu merasa seperti sedang mengalami badai emosi, tapi tidak tahu harus bicara pada siapa? Pernahkah kamu menangis malam-malam, bukan karena patah hati, tapi karena perasaan sepi dan kosong yang tak bisa dijelaskan? Jika ya, kamu sedang menjalani tahapan pembersihan batin, dan ini adalah fase sakral yang hanya dilalui oleh jiwa-jiwa pilihan. Tangisan di balik pintu tertutup bukanlah kelemahan, justru itu adalah bentuk kekuatan terdalam. Banyak dari kita diajarkan untuk kuat dengan menahan emosi. Tapi jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa tangisan adalah cara langit membersihkan hati dari racun dunia. Setiap air mata yang jatuh bukan sekadar hasil dari duka, tapi adalah aliran energi spiritual yang sedang mencuci luka-luka lama yang belum sembuh. Mereka yang menangis dalam diam sedang menjalani alkimia batin. Saat mereka menangis, yang sebenarnya terjadi adalah semesta sedang membuka pintu dimensi baru di dalam jiwa mereka. Pintu itu tak bisa dibuka dengan logika, tapi hanya bisa dibuka melalui keikhlasan, kesedihan, dan kerendahan hati. Jiwa-jiwa yang dipanggil akan mengalami fase ini, karena mereka disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan prosesnya seringkali menyakitkan. Bayangkan bunga yang akan mekar, sebelum mekar, ia harus melalui malam yang gelap dan dingin. Begitu juga denganmu, tangisanmu bukan tanda akhir, melainkan awal dari versi dirimu yang baru. Di balik kesendirianmu, ada kekuatan tak kasat mata yang sedang menuntun langkahmu. Kamu tidak sendiri, banyak jiwa-jiwa pilihan sedang melalui hal yang sama, hanya saja mereka diam. Mereka tidak menjerit, tapi batin mereka sedang berteriak dalam hening. Pada titik ini, banyak dari kamu akan mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi yang terasa seperti nyata, mimpi tentang cahaya, mimpi bertemu orang yang tak dikenal tapi terasa dekat. Itu adalah bagian dari aktivasi batin. Jiwa sedang diajak ke dimensi lain untuk menerima pesan ilahi. Dan hanya mereka yang benar-benar siap yang mampu menafsirkan dan memaknai pesan tersebut. Ada juga yang mengalami kesedihan mendalam, bukan karena masalah dunia, tapi karena merasa sangat rindu pada rumah spiritual yang belum ditemukan. Ini disebut panggilan jiwa. Jiwa tahu bahwa ia sedang menuju sesuatu yang suci, tapi belum tahu jalannya. Maka dari itu, ia menangis. Dan semesta mengerti tangisan itu. Jika kamu sedang dalam fase ini, satu pesan penting untukmu, jangan memaksakan dirimu untuk segera sembuh. Biarkan semua mengalir, biarkan air mata turun, karena saat kamu selesai menangis, kamu akan bangkit dengan mata batin yang lebih tajam, hati yang lebih kuat, dan cahaya yang lebih besar. Jiwa terpilih memang disiapkan dalam kesendirian, dalam kesakitan, dalam penderitaan yang tak banyak orang tahu. Tapi dari situlah kekuatan sejati lahir. Kamu bukan sedang hancur, kamu sedang dibentuk. Dan percayalah, setelah semua ini selesai, kamu akan menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh dunia. Poin 1, energi kosmik besar telah bergeser, jiwa terpilih akan merasakan panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Jika kamu merasa akhir-akhir ini hidupmu berubah secara tiba-tiba, meskipun kamu sendiri tak bisa menjelaskan penyebabnya, tenanglah, kamu tidak sendirian. Inilah tanda-tanda awal dari gelombang energi kosmik besar yang mulai bergeser secara kolektif. Pergeseran ini bukan sembarang pergeseran. Ia seperti guncangan lembut dari semesta yang sedang menata ulang arah kehidupan banyak manusia, terutama mereka yang tergolong jiwa terpilih. Jiwa terpilih adalah mereka yang dipersiapkan oleh kekuatan ilahi, entah melalui luka batin, penderitaan panjang, atau kesendirian yang menyakitkan, agar mereka tumbuh sebagai pilar-pilar cahaya di zaman penuh kabut ini. Ketika energi kosmik bergeser, bukan hanya bumi yang bergetar, tapi juga kesadaranmu. Engkau akan mulai merasa seperti dilepaskan dari masa lalu, walau belum jelas kemana kaki ini akan melangkah. Inilah tahap paling penting, karena semesta sedang mengajakmu untuk bertransisi dari versi lama dirimu ke bentuk yang lebih agung. Mereka yang termasuk dalam frekuensi jiwa terpilih tidak akan nyaman lagi dengan hal-hal yang dulu dianggap biasa. Tempat kerja yang semula terasa cocok, kini serasa menghimpit. Lingkungan sosial yang dulu menyenangkan, kini terasa toksik.
Bahkan makanan, kebiasaan, dan rutinitas seolah tidak lagi memberi makna. Semua ini adalah efek dari cahaya spiritual baru yang mulai mengaktifkan inti kesadaranmu. Jiwa terpilih memang tidak diberi jalan yang mudah, tapi mereka diberi kepekaan tinggi, agar bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari langit. Salah satu sinyal itu adalah, kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu yang sangat besar tengah datang, meski belum tampak kasat mata. Ini bukan ilusi, ini adalah getaran energi baru, dan hanya mereka yang jiwanya bersih dan telah banyak melalui luka yang bisa menangkapnya. Kamu mungkin menangis tanpa sebab. Kamu mungkin merasa seolah semesta menjauhkanmu dari semua orang, bahkan dari orang-orang terdekatmu sendiri. Tapi percayalah, itu bukan bentuk hukuman. Itu adalah perlindungan. Jiwa terpilih sering disingkirkan dulu dari keramaian, untuk dididik secara gaib. Di balik pintu yang tertutup, mereka menangis. Tapi di balik tangisan itu, semesta sedang meniupkan cahaya ke dalam batin mereka. Dan pergeseran ini bukan main-main. Banyak dari jiwa-jiwa terpilih akan dipanggil untuk tugas baru. Bisa jadi berupa perubahan profesi, pemindahan tempat tinggal, bahkan pertemuan dengan orang-orang yang membawa takdir baru. Tapi awalnya, itu semua akan terasa tidak nyaman. Karena kamu sedang diangkat menuju medan cahaya yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana kamu tahu bahwa kamu termasuk jiwa yang ikut dalam pergeseran ini? Kamu akan merasa tidak nyaman jika terus membohongi dirimu sendiri. Kamu mulai gelisah jika melupakan sisi spiritual dalam hidupmu. Kamu merasa terhubung dengan sesuatu yang besar, walau belum bisa dijelaskan secara logika. Semua itu adalah kode yang hanya dibaca oleh mereka yang sudah dipanggil oleh dimensi langit. Poin 2, mereka menangis di balik pintu tertutup, tapi itu bukan tanda kelemahan, melainkan pembersihan. Pernahkah kamu merasa seperti sedang mengalami badai emosi, tapi tidak tahu harus bicara pada siapa? Pernahkah kamu menangis malam-malam, bukan karena patah hati, tapi karena perasaan sepi dan kosong yang tak bisa dijelaskan? Jika ya, kamu sedang menjalani tahapan pembersihan batin, dan ini adalah fase sakral yang hanya dilalui oleh jiwa-jiwa pilihan. Tangisan di balik pintu tertutup bukanlah kelemahan. Justru itu adalah bentuk kekuatan terdalam. Banyak dari kita diajarkan untuk kuat dengan menahan emosi. Tapi jiwa-jiwa terpilih tahu bahwa tangisan adalah cara langit membersihkan hati dari racun dunia. Setiap air mata yang jatuh bukan sekadar hasil dari duka, tapi adalah aliran energi spiritual yang sedang mencuci luka-luka lama yang belum sembuh. Mereka yang menangis dalam diam sedang menjalani alkimia batin. Saat mereka menangis, yang sebenarnya terjadi adalah, semesta sedang membuka pintu dimensi baru di dalam jiwa mereka. Pintu itu tak bisa dibuka dengan logika, tapi hanya bisa dibuka melalui keikhlasan, kesedihan, dan kerendahan hati. Jiwa-jiwa yang dipanggil akan mengalami fase ini, karena mereka disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan prosesnya seringkali menyakitkan. Bayangkan bunga yang akan mekar, sebelum mekar, ia harus melalui malam yang gelap dan dingin. Begitu juga denganmu, tangisanmu bukan tanda akhir, melainkan awal dari versi dirimu yang baru. Di balik kesendirianmu, ada kekuatan tak kasat mata yang sedang menuntun langkahmu. Kamu tidak sendiri, banyak jiwa-jiwa pilihan sedang melalui hal yang sama, hanya saja mereka diam. Mereka tidak menjerit, tapi batin mereka sedang berteriak dalam hening. Pada titik ini, banyak dari kamu akan mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi yang terasa seperti nyata, mimpi tentang cahaya, mimpi bertemu orang yang tak dikenal tapi terasa dekat. Itu adalah bagian dari aktivasi batin. Jiwa sedang diajak ke dimensi lain untuk menerima pesan ilahi. Dan hanya mereka yang benar-benar siap yang mampu menafsirkan dan memaknai pesan tersebut. Ada juga yang mengalami kesedihan mendalam, bukan karena masalah dunia, tapi karena merasa sangat rindu pada rumah spiritual yang belum ditemukan. Ini disebut panggilan jiwa. Jiwa tahu bahwa ia sedang menuju sesuatu yang suci, tapi belum tahu jalannya. Maka dari itu, ia menangis. Dan semesta mengerti tangisan itu. Jika kamu sedang dalam fase ini, satu pesan penting untukmu, jangan memaksakan dirimu untuk segera sembuh.